Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kita ketemu masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur kita masih diberi kesempatan kembali bertemu melalui online. Thank you Praise and Worship Team yang sudah membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah masuk di dalam another stage of freedom ya saudara dalam COVID-19 ini, dan kita bersyukur semua itu juga karena peran serta Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan dan juga oleh doa-doa gereja Tuhan, sehingga pemerintah diberi hikmat untuk mengatur segala sesuatu untuk kepentingan kesejahteraan kita. Oke, mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan yang pagi hari ini akan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ayat yang ke-20, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, ini suatu dewan majelis saudara ya, para ahli pemikir, dan kemudian berkata, hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa sama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu, pesan isi hati-Mu boleh dibukakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, bekerjalah di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini dengan judul Menyembah tanpa mengenal. Menyembah tanpa mengenal. Pada saat itu Rasul Paulus sedang ada di kota Athena. Dia sedang beristirahat, sedang rileks kalau boleh dikatakan ya. Karena dia sudah melewati serangkaian dari penolakan-penolakan yang terjadi di beberapa kota sebelum Athena yang dia kunjungi. Dia mengalami tentangan atau ancaman penolakan dari orang-orang yang menentang Injil yang Paulus sampaikan. Sampailah dia di sebuah kota Athena yang begitu kuat atau kental dengan kebudayaan Yunani, ya saudara. Dan dua hal terbesar yang lahir dari kota Athena itu, yang pertama adalah filsafat Yunaninya, filsafat manusianya, ya. Pesan-pesan bijak, saudara pasti tahu ya filsafat, seperti contohnya filsafat Cina dan sebagainya, ya. Yang filsafat manusia yang lahir dari kota ini atau dari bangsa ini adalah meninggikan diri,
mengidolakan diri sendiri, ya, mengidolakan kesempurnaan manusia, logika manusia, kehebatan manusia. Beberapa filsuf yang keluar dari bangsa Yunani, saudara mungkin familiar dengan nama mereka, Socrates, ya saudara, Plato. Lalu filsafat-filsafat ini, pikiran hikmat manusia ini, mereka wujudkan, mereka tuangkan, mereka manifestasikan, ekspresikan dalam bentuk yang terlihat, yaitu patung-patung. Tadi kita sudah baca, begitu banyak patung dewa. Mereka ekspresikan dalam bentuk panggung-panggung pertunjukan. Ya, mereka mereka ekspresikan dalam bentuk tulisan, buku-buku, lukisan-lukisan. Bahkan mereka percaya bahwa bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu mereka dapatkan inspirasi atau mereka dapatkan idenya dari dewa-dewa sesembahan mereka. Begitu kuat ya saudara, filsafat pikiran manusia diekspresikan dalam bentuk tulisan-tulisan dan kehidupan mereka semua. Ya, dan hal kedua yang keluar adalah penyembahan berhala. Ya, patung-patung berhala itu ya dikatakan begitu banyak di seluruh kota, bahkan menurut penelitian sepanjang jalan, ujung-ujung tikungan jalan semua penuh dengan patung, bahkan kuil-kuil tidak lagi bisa menampung patung-patung mereka. Di dalam segala karya mereka, apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, ya saudara, berisi filsafat, berisi kebanggaan manusia, berisi nilai-nilai mistis spiritual. Ya, bahkan ada ahli-ahli pikir ya, tadi kita baca ya, dalam Dewan Areopagus yang senantiasa mengkritik hal-hal baru, pengajaran-pengajaran baru. Oleh karena itu, Paulus ada di situ, di kota itu, lalu Paulus merasa begitu sedih. Kenapa? Kota ini penuh dengan penyembahan kepada berhala atau dewa-dewa. Lalu dia diberi kesempatan untuk masuk berbicara di hadapan majelis para filsuf, ahli pikir. Dan dia mulai berkata di ayat yang ke-22, dan kemudian ayat yang ke-23, dikatakan di ayat yang ke-23, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kalau saya boleh sambung, bikin sebuah kalimat yang baru dari ayat ini akan berkata, dalam segala hal kamu sangat beribadah tanpa mengenal apa yang kamu sembah. Ibadahnya mah oke. Mungkin sangat-sangat kental, sangat passionate kepada Allah-Allah mereka. Tetapi mereka tidak mengenal apa yang mereka sembah. Mungkin saudara berpikir, ya tentu saja loh, ya kan mereka tidak mengenal Tuhan. Makanya mereka tidak tahu apa yang mereka sembah. Tetapi saudara, tahukah saudara, bahwa tanpa kita sadari, tanpa saudara dan saya sadari, gereja Tuhan atau orang Kristen pun sudah terjebak dengan cara ibadah atau cara penyembahan yang sama dengan orang-orang di Athena, dengan orang-orang di kota ini, di kota Yunani, di kota Athena ini. Loh, kok bisa? Nah, kita akan belajar sama-sama dua pandangan yang sangat penting yang kita bisa belajar dari perikop ini, yang Paulus ingin kita perhatikan, yang firman Tuhan ingin kita belajar. Pandangan yang pertama yang kita bisa ambil summary daripada pasal ini adalah pandangan I love me. Ya, itu pandangan yang pertama. Kita akan belajar dua pada hari ini. I love me. Apa artinya? Orang Athena, mereka beribadah di dalam segala hal. Mereka membawa persembahan, mereka tekun, ya namanya beribadah itu mereka nggak pernah miss, mereka setia, mereka berjuang, taat kepada kepada dewa-dewa mereka. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Ya, patung-patung itu
Seperti saya sudah katakan tadi, patung-patung itu bukan saja terbuat dari tanah liat, saudara, tapi patung-patung itu terbuat dari pikiran mereka. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, terbuat dari filsafat, berisi konsep pikiran dan perasaan mereka, berisi hikmat manusia. Ya, contohnya saya kasih contoh saudara supaya ingat. Katakanlah ini adalah sebuah karya tangan saya. Ya, ini salah satu dekorasi hiasan bukan yang saya sembah loh saudara. Salah satu, katakanlah ini saya buat dengan tangan saya sendiri. Sebelum saya membuat ini, pasti ada konsep di dalam pikiran saya. Pasti ada jiwa saya yang keluar untuk membuat ini dengan segala perasaan dan perhitungan dan plan saya buat ini. Berarti di dalam patung ini, di dalam karya seni ini terkandung apa? Terkandung pikiran saya, terkandung perasaan saya, terkandung apa yang saya percayai, ya. Lalu ini yang dilakukan oleh orang-orang di Athena. Mereka sudah menciptakan karya mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, lalu mereka menyembahnya sebagai Tuhan mereka, sebagai dewa mereka. Dengan kata lain, catat baik-baik saudara, yang mereka lakukan adalah mereka menyembah diri mereka sendiri. Betul? Di dalam benda ini ada pikiran saya, ada perasaan saya, ada cita-cita saya, ada passion saya, lalu setelah saya punya, saya sembah. Itu yang terjadi. Ya. Dengan kata lain, sekali lagi saya mau ulangi, mereka menyembah diri mereka sendiri. Ya. Itulah yang terjadi seringkali di dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan, orang Kristen, I love me. Kita menyembah diri kita sendiri, terjebak dalam cara yang sama. Mungkin tidak dalam bentuk patung, ya, tidak dalam bentuk patung, tetapi dalam bentuk yang tidak terlihat. Kita memilih suatu bentuk ibadah yang sesuai dengan selera kita. Betul? Kita memilih cara kita menyembah Tuhan sesuai dengan cara pikir kita sendiri, sesuai dengan keinginan perasaan kita sendiri, sesuai dengan apa yang kita pikir baik menurut kita. Bukankah itu sebetulnya sama saja dengan orang-orang di Athena? Bedanya mereka tuangkan dalam bentuk patung. Kalau kita mungkin kita ekspresikan dalam bentuk yang lain-lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya ulangin supaya saudara dan saya tidak miss. Seringkali kita terjebak dengan cara penyembahan, dengan cara ibadah yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini dengan orang-orang di Athena. Mereka punya cara berpikir, mereka punya konsep, mereka punya hikmat sendiri, lalu mereka menyembah hikmat mereka. Mereka menyembah cara berpikir mereka. Mereka mengagungkan apa yang mereka anggap benar. Dan mereka menyembah. Artinya apa? Mereka sedang menyembah diri mereka sendiri dong. Perasaan mereka yang terbaik, pikiran mereka yang nomor satu, cara mereka yang terbaik. I love me. Itu pandangan yang kita bisa belajar, kita bisa ambil dari perikop ini, dari chapter ini. Apalagi pada saat itu ada orang-orang atau ada ahli-ahli pikir yang memiliki pengajaran-pengajaran yang sangat kuat, yang mempengaruhi cara berpikir orang-orang Athena, yaitu orang-orang kelompok yang bernama Epikuros. Epikuros ini atau Epicurean, saudara, ada restorannya yang namanya Epicurean, ya, restoran makanan nih. Ya, mereka punya filsafat, kepercayaan diri yang berkata tidak ada hidup sesudah kematian. Ya, tidak ada yang namanya Allah. Jadi, ya kamu hidup sesuai dengan apa yang kamu mau,
Setelah mati, you're gone. So while you are alive, nikmati hidup selama masih bisa. Kenikmatan dan kenyamanan hidup itu adalah tujuan hidup menurut pengajaran dari golongan Epikuros. Dan ini sungguh sangat mewarnai, filsafat ini mewarnai gaya hidup orang-orang di Athena. Wah, mereka menikmati hidup, nggak pikir lagi nanti kalau mati kemana, nggak pikir, karena tidak ada Allah. Tidak ada lagi hidup sesudah kematian. Ya, kemudian golongan yang kedua yang namanya Stoa, golongan orang pemikir filsafat yang percaya bahwa Allah itu ada dalam hidup setiap orang. Setiap orang itu punya Allah. Jadi mereka merasa I am okay, I am good person, ya. Pokoknya kita harus berbuat baik saja, berbuat baik, and nikmati hidup menurut orang Epicurean, ya. Dan mereka dari sini, saudara, dari dua golongan ini yang berhasil menanamkan filsafat mereka ke dalam pikiran-pikiran orang-orang Athena, sehingga menciptakan orang-orang yang sangat mengejar kenikmatan, sangat mengejar kenyamanan, hidup di dalam perbuatan baik saja, tidak perlu Allah, dan juga nggak berhenti di situ. Pengajaran ini dikembangkan selama ratusan tahun dan tanpa disadari sudah menyusup di dalam pengajaran-pengajaran lain, ya, termasuk di dalam gereja Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang menekankan, memberi penekanan besar kepada apa? Kemakmuran, kenikmatan hidup, kekayaan. Ya, banyak orang kemudian menjadi percaya bahwa kalau engkau akan memberi, engkau akan diberkati, engkau akan hidup berlimpah-limpah, engkau akan dilindungi, ya. Mereka percaya bahwa Allah mau saudara sukses, saudara harus berhasil. Bukan salah, saudara, tetapi penekanan terlalu besar di daerah itu, ya, tanpa menekankan hidup benar dan pertobatan. Ya, kamu akan sehat, makmur, kaya, sukses adalah bagian orang percaya. Orang yang berkenan kepada Allah itu orang-orang yang kaya dan diberkati. Lah bagaimana dengan Yesus yang tidak punya apa-apa dan Paulus yang harus menderita? Mereka tidak berkenan kepada Allah. Ya, hal-hal seperti ini yang ditanamkan di dalam pikiran. Intinya kenyamanan dan kepuasan daging. Kenyamanan dan kepuasan daging di dalam Yesus. Bahaya loh, saudara. Ya, kemudian orang-orang Stoa juga meninggikan kehebatan diri. Kedua pandangan ini, saudara, filsafat ini sudah menyusup di dalam pengajaran-pengajaran di gereja. I love me. Jadi menciptakan orang-orang Kristen yang feel entitled. Allah harus memberkati saya. Allah harus menjawab apa yang saya doakan. What I expect. Kalau nggak dijawab, wah, hati-hati, nggak ke gereja lagi, ya, saudara. Sehingga hal ini membuat banyak orang Kristen hanya mencari berkat, mencari mujizat, tanda heran, ya, tidak mau bayar harga, tidak mau menderita, tidak berakar dalam gereja, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena hanya ingin mencari rasa nyaman dan rasa puas. Hanya ingin dilayani, hanya ingin dipuaskan. Pelayanan kok repot banget, ya, buang waktu, buang tenaga. Lah namanya melayani itu ya mesti repot, kok. Ya enggak, saudara? Hanya memilih pengajaran-pengajaran yang sifatnya masuk di akal. Ini kayak orang Stoa nih, logika. Masuk akal dan cocok dengan cara berpikir kita atau gereja. Mereka punya konsep ini. Orang-orang yang seperti ini banyak di antara kita, mungkin di antara gereja, di antara orang Kristen, punya cara berpikir seperti ini, ya.
Artinya apa? Orang Kristen atau gereja Tuhan sedang menyembah dirinya sendiri di dalam Yesus. Kita berkata, aku ada di dalam Yesus. Tetapi sebetulnya cara kita menyembah Dia, cara kita mengikuti Dia, cara kita beribadah kepada Yesus sebetulnya bertolak belakang. Kita sedang menyembah diri kita sendiri. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita tidak terjebak di dalam gaya ibadah atau penyembahan seperti mereka. Jangan sampai kita menciptakan Allah sesuai dengan selera kita. Ya, Saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 saya tidak tulis di layar, yang sudah dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari ini, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. I love me. Itu yang sedang terjadi. Dan semakin hebat, Saudara. Mereka tidak mau menerima kebenaran bahwa orang Kristen, gereja Tuhan, saudara dan saya, juga dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Makanya nggak banyak orang itu mau bayar harga. Nggak banyak orang itu mau memberi hidupnya 100% kepada Tuhan. Tetapi mereka pakai kata di dalam Yesus. Ya, dalam Roma 8 ayat 17 kita akan baca sama-sama. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita apa? Katakan sama-sama. Menderita bersama-sama dengan Dia. Nggak enak ya, Saudara ya. Kalau yang nomor 1 tadi, kita adalah anak. Ya, adalah ahli waris. Amin. Menerima janji Allah. Of course. Tetapi pada waktu dikatakan kita menderita bersama-sama dengan Dia, menghela nafas. Tetapi Saudara, ada janji Tuhan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Gereja Tuhan orang Kristen sudah terjebak, mereka tidak suka ide menderita bersama dengan Kristus. Ya, demi Kristus. Nah, kita masuk pandangan yang kedua sekarang. Tadi I love me. Pandangan yang kedua yang ingin diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Athena dan juga ingin Paulus ingatkan kepada setiap kita, yaitu bukan I love me lagi, but I love him. Sorry. Paulus sedang memberitakan kepada orang-orang orang-orang di Athena, kota Athena, ya, kepada mereka tentang Allah yang benar. Pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan yang salah akan Allah yaitu I love me in the name of God, ya. Penyembahan atau pengenalan yang benar akan Allah. Ya, begitu juga untuk hari ini pesan Paulus yang Paulus sampaikan kepada kita, ya, bahwa kita perlu ada pengenalan akan Allah. Ya, Saudara, bukan penyembahan kepada Allah menurut selera kita, tetapi menurut pengenalan kita akan Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Yesus sedang doa sebelum dia sebelum dia disalibkan. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal hidup yang kekal, kita sudah terima hidup yang kekal itu pada waktu kita percaya Yesus, pada waktu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita.
mengaku Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita, kita sudah berpindah dari dalam gelap kepada terang dan kita menerima janji hidup kekal. Ya, kita memulai kehidupan kekal itu, tetapi kita juga perlu ini. Kita mengenal Allah dengan benar. Ya, Saudara. Banyak orang Kristen berputar-putar ya dalam kerutinan ibadah, dalam penyembahan mereka tanpa mengenal Allah, Saudara. Sedih, Saudara, seperti Paulus ya, dia melihat penyembahannya, ibadahnya, wah, keren. Mungkin lebih bagus, lebih taat daripada orang Kristen. Tetapi tanpa pengenalan itu ada sesuatu yang missing. Ya, mendengar khotbah mungkin dalam konteks kita sebagai orang Kristen, kita dengar khotbah, kita ikut seminar, kita ikut doa, kita memberi tanpa batas, kita melayani. Tetapi kalau tanpa pengenalan akan Allah, nggak kenal benar-benar, sungguh-sungguh siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itu nggak lengkap. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hosea 6 ayat 6 kita baca. Apa yang Allah rindukan? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Ya, korban sembelihan, korban bakaran itu menggambarkan suatu penyembahan, menggambarkan suatu kesetiaan, ya Saudara, menggambarkan suatu pengorbanan kepada Tuhan. Tetapi tanpa pengenalan akan Allah, something is wrong. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Yohanes 4 ayat 23, Allah mencari penyembah-penyembah benar. Penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya Saudara tahu ayat itu ya. Tetapi ingin saya katakan tidak ada penyembah yang benar tanpa pengenalan yang benar. Tidak ada penyembah yang benar tanpa pengenalan yang benar. Ya Saudara, kita berkata kita menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak punya pengenalan yang benar, saya berani berkata itu bukanlah satu penyembahan kepada Allah, bukan satu penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar, that's the word. Penyembahan yang benar, karena di Yohanes dikatakan Allah mencari penyembah yang benar loh, bukan sembarang penyembah. A certain kind of worshiper, true worshiper, sejati yang benar. Kalau penyembah banyak Saudara di mana-mana. Tapi penyembah yang benar itu yang dicari Allah. Ya. Tapi penyembah yang benar tidak akan ada, tidak akan tercipta di dalam kehidupan kita tanpa kita sebagai orang Kristen memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dan pengenalan yang benar akan Allah itu tidak instan. Ya, instan itu yang seringkali menjadi konsep kita. Betul, instan kaya, instan bertumbuh secara rohani, instan segalanya. Sembuh instan, ya minta apa instan? No, instan itu tidak ada dalam kamusnya Allah kita. Ya, pengenalan yang benar itu butuh waktu, butuh usaha, butuh kerendahan hati untuk kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Ya, Saudara, bagaimana cara mengenal Allah dengan benar? Ya, cari Dia. Yesus sudah katakan seek first. Cari. Ya, spend time. Cari jalan-jalannya, bukan jalan-jalan saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, perasaanmu sendiri, pengalamanmu sendiri. Ya, bukan dengan pengertian kita, tapi dengan pengertian firman Tuhan itu yang kita bangun di dalam hidup kita. Ya, ciri-ciri orang yang mengenal Allah dengan benar. Kita akan lihat sama-sama. Ya, mereka berjalan makin lama makin kuat.
Mazmur 84 ayat 8. Ada proses. Nggak langsung, nggak instan. Berjalan makin lama, dari lemah semakin lama semakin kuat. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak di dalam keadaan apapun, di dalam kekecewaan, di dalam kehilangan, di dalam keterpurukan, di dalam tekanan, di dalam kerugian. Ya, orang yang mengenal Allah akan tetap stand strong dan bertindak. 2 Korintus 4 ayat 16. Manusia lahir kita akan merosot, tetapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Itu beberapa ciri orang yang sungguh mengenal Allah. Saya ingin berikan ayat terakhir sebelum kita akhiri pagi hari ini. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya bermegah atau sombong karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sudah tahu apa yang Tuhan sukai? Tadi kita nyanyi lagu pertama, menyenangkanmu, senangkanmu. Ya saudara, apa yang Tuhan sukai? Salah satunya ini, bahwa kita memahami dan mengenal Dia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu peringatan bagi kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak menyembah cara pikir kita sendiri, pengertian kita sendiri, perasaan kita sendiri yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. No. Tapi kita mau menjadi orang-orang Kristen yang kita dikatakan kita anak. Ya, kita ada di dalam Yesus, tapi biarlah kita juga hidup bersandar hanya kepada Dia. Kita menyembah Dia dan kita mengasihi Dia seumur hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan responi sama-sama firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pujian. Kita akan, sebelum kita tutup dengan pujian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan, firman-Mu pagi hari ini yang singkat, sederhana, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peringatan bagi setiap kami, bahwa hidup kami tersembunyi di dalam Engkau, dan biarlah pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kami, perasaan Kristus yang ada dalam perasaan kami, dan hidup kami boleh menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
kaku bila kulihat hidupku dan karya tangan tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah.